guys, welcome back to my YouTube channel Chance Entertainment. So kali ini saya akan mengangkat atau membawakan topik mengenai Grab Merchant. Grab Merchant itu apa sih? Apa ada hubungannya dengan Grab yang aplikasi biasanya orang-orang pakai? Ya ada guys, Grab Merchant ini adalah aplikasi dari sisi restorannya. Nah, kenapa jelasin aplikasi Grab Merchant? Ya karena kan nggak semua orang tahu kan guys. Yang mungkin orang-orang tahu atau yang make Grab. Jadi kalau dijelasin udah sebagian besar orang udah tahu tentang Grab ya. Apa fungsinya dari Grab, aplikasi Grab itu bisa dipakai apa. Jadi aplikasi Grab itu bisa pakai memesan kendaraan seperti mobil, motor, ojek seperti itu ya. Ada juga untuk pengiriman barang, ada juga untuk pemesanan. Nah, Grab Merchant ini hubungannya ke yang mana? Grab Merchant ini hubungannya ke bagian GrabFood dan GrabMart, guys. Jadi ini adalah aplikasi dari sisi pengelolanya gitu. Apa bedanya? Jelas jauh banget bedanya. Dari ID login juga berbeda, dari fitur juga berbeda, dari manfaat juga berbeda ya guys ya. Oke, dimana downloadnya? Downloadnya kalau saya pakai HP Android ya guys. Gimana cara memilikinya, memakainya? Itu pertama kalian harus download dulu dari aplikasi Play Store. Kalau dari iPhone itu masih belum ada khusus Grab Merchant, hanya di Android saja untuk saat ini ya guys. Mungkin kedepannya sudah ada, tapi untuk aplikasi Grab ada memang di Play Store, di App Store itu ada aplikasi Grab. Bedanya yang mana? Kita buka Play Store ya. Oke, kita buka Grab. Nah ini aplikasi untuk pemesan nih. Jadi kalian bisa lihat kan, pesan makanan, kirim paket, belanja kebutuhan sehari-hari, pembayaran dengan OVO, perjalanan GrabCar atau GrabBike. Itu semua di aplikasi Grab yang logonya putih. Tapi yang mau saya jelaskan sekarang adalah Grab Merchant yang aplikasinya warna hijau, terus tulisannya ada Grab Merchant. Nah ini fiturnya apa aja? Sesuai dengan namanya, itu khusus merchant atau pemilik usaha, mengembangkan bisnis, menerima pesanan, menerima pembayaran OVO, kelola item yang dijual. Habis itu ada untuk membuat akses karyawan. Jadi owner memiliki akses, untuk di toko juga memiliki akses dengan ID login berbeda namun di akun yang sama. Oke, seperti itu ya guys ya. Tambahan juga bisa buat promosi loh di aplikasi ini. Nah, kenapa Grab Merchant yang mau saya jelaskan? Temanya saya lagi hangat-hangatnya adalah bagaimana mengajak teman-teman untuk tetap bisa aktif di masa pandemi ini. Jadi dalam artian aktif di sini adalah tetap bisa beroperasi, tetap bisa berjualan, tetap bisa menghasilkan pendapatan dari online atau dari kondisi yang mungkin semua orang serba kesulitan, kesusahan gara-gara pasca virus COVID-19 ini ya, adanya pandemi, adanya PPKM, yang kemarinnya PSBB, sempat lockdown juga. Jadi dari sekarang saya mengajak, ayo teman-teman kita coba pakai Grab Merchant. Jadi kita coba menggunakan aplikasi ini dengan cara mendaftarnya terlebih dahulu. Jadi sebelum memiliki aplikasi ini tidak semua orang bisa ya, harus daftar dulu ke GrabFood atau GrabMart. Gimana cara daftarnya? Kebetulan kalau saya sendiri kan di bagian daerahnya di Bali guys ya. Jadi saya sendiri daerahnya di Bali. Kalau di Bali sendiri itu bisa via online dengan cara buka websitenya lalu daftar di sana, tapi trackingnya dan komunikasinya semua by email oleh orang-orang yang ada di pusat. Namun kalau memang di beberapa daerah itu ada kantor Grab, itu kalian bisa datang. Nanti biasanya kalau di Bali sih dikasih WhatsApp dari admin register kayak gitu. Nanti kalau dikasih itu kalian apa saja yang dibutuhkan. Jadi saya kasih informasi juga yang dibutuhkan untuk daftar ke Grab Merchant adalah pertama kalian harus punya banner itu tulisan dari usaha kalian. Nah, ketika kalian sudah punya banner dari usaha kalian, itu kalian bisa pasang mungkin di toko atau bahkan di rumah. Jadi bisa usaha rumahan loh.
Jadi nggak perlu biaya tambahan guys, nggak perlu ngeluarin biaya yang besar untuk buka ruko lagi. Kalau memang kalian hobi masak atau bahkan kalian melihat peluang dalam sisi penjualan di GrabMart, di GrabFood, itu kalian bisa daftar. Biayanya gratis. Dan syaratnya yang saya tahu, karena saya juga punya akun, ini juga akun saya, itu pertama kalian harus punya foto banner ya. Jadi banner terpasang di depan toko kalian atau di depan rumah kalian. Lalu kedua, kalian punya email. Usahakan email nggak pernah dipakai daftar apapun ya. Email baru, nomor handphone kalian boleh, asalkan jangan pernah, mungkin kalian pernah daftar OVO atau Grab sebelumnya, nomor handphone jangan disamain guys, biar nggak ada reject dokumen seperti itu. Lalu ada juga kalian mempersiapkan nih, kalau emang personal, nomor rekeningnya, karena kan ada transaksi yang ditransferkan ke rekening. Lalu kedua, pasti dong item-item yang kalian jual beserta fotonya. Sedikit aja dulu guys, karena nanti kalau udah jadi account kalian bisa masukkan dan update lagi item-item yang dijual di dalam aplikasi. Nah, kalau memang kalian sudah lengkap dokumennya, itu mungkin yang akan diminta oleh pihak admin registrasi. Jika memang ada update-nya lagi, mungkin ada lagi yang dimintakan gitu lah guys ya. Nanti kalau kalian memang ingin bertanya, gimana sih, saya juga mau dong kak jualan di GrabFood atau GrabMart, apa saya akan sharing gimana caranya. Kalau kalian memang mau info, boleh nanti bisa tinggalkan kolom komentar, tapi jangan lupa minta supportnya ya untuk like dan subscribe. Oke, lanjut ke apa aja sih isinya dari Grab Merchant. Mungkin kalian selama ini cuman sekedar tahu aja ya guys ya, jadi cuman tahu kalian memesan melalui aplikasi, pesan makanan, tapi nggak tahu sistem ordernya gimana. Karena kalian berpikir ya udah saya pesan, saya bayar, udah datang. Jadi semua itu ada mekanismenya guys. Mekanismenya adalah melalui aplikasi ini. Jadi ketika kalian sudah punya accountnya, kalian sudah diinformasikan untuk login, kalian tinggal login. Jadi nanti kalian akan diberikan ID login serta password sementara. Ketika kalian login, jadi kalau saya kasih lihat, kalian mau login, keluar. Nah, kalian mau login nih, masuk dengan akun lain. Kalian masukkan ID-nya, lalu kata sandi sementara. Ketika kalian sudah masuk, nanti kalian langsung disuruh buat password paten yang baru. Jadi gak akan ada yang bisa masuk ke akun kalian selain kalian sendiri. Nah, kebetulan saya ini sudah simpen. Saya punya akun makanan, saya juga punya akun restoran. Jadi ini saya pakai akun saya juga punya akun minimarket atau martnya. Sekarang saya pakai akun martnya aja ya. Itu isinya persis sama kok, persis semua sama, cuman bedanya yang kalian jual adalah mart yang muncul di aplikasi GrabFood, kalah kalian toko yang mart kayak gitu. Kalau yang food ya kalian akan ada di toko deretan pesan makanan seperti itu teman-teman. Nah, untuk aplikasinya sendiri, pertama pendaftaran gratis, kedua memang kita ketika mendaftar itu dimintakan tanda tangan atau persetujuan ya. Baik, kalau dulu saya masih manual yang berupa tanda tangan, tapi kalau infonya sekarang itu sudah virtual by email. Jadi bersetuju untuk sharing komisi, dimana ketika kalian berjual produknya itu akan dipotong komisi kepada Grab. Jadi komisinya berapa? Kalau saya sih standarnya dapat 20% ya guys. Dulu juga sempat mahal itu 30%, tapi untungnya sekarang itu standarnya 20%. Nah, jadi harganya yang akan kalian tampilkan itu harus bersedia dipotong. Entah kalian mau naikkan harganya atau kalian tetap dengan harga segitu tapi kalian berpikir dipotong 20% pun saya masih benefit, itu bebas. Kalian punya pilihan sendiri untuk restoran kalian atau toko kalian. Oke, kita masuk ke sistemnya yang pertama. Nanti saya akan kasih lihat ketika orderan masuk itu seperti apa, tapi sekarang saya jelaskan dulu apa saja yang ada dalam aplikasi. Jadi di bagian beranda pojok kiri bawah itu ada pesanan, ada katalog, ada grosir, ada promosi, ada advertising, ada karyawan, wawasan, masukan, dan akademi. Jadi
Simpelnya dulu ya, pesanan itu adalah tempat untuk mengelola pesanan. Ada orderan masuk, ada orderan yang kalian terima, ada proses orderan itu jadi riwayat karena sudah selesai. Itu semua di bagian pesanan. Lalu ada juga kalian bagian tahan pesanan. Jadi kalian mempause toko kalian untuk tidak menerima pesanan sementara. Itu tombolnya ada di bagian pesanan. Ntar saya kasih penjelasannya dan kasih tunjuk seperti apa modelnya. Lalu kedua, katalog. Kalau di Mart ini namanya katalog, kalau di Food ini namanya menu atau item ya. Jadi katalog ini tempatnya bagian item yang kalian jual. Jadi kalian menguploadnya, memanagenya, seperti edit foto, edit deskripsi, edit ukuran, edit harga, itu semua di katalog. Lalu edit ketersediaan stok juga di katalog. Jadi kalau misalnya stok habis, itu kalian bisa tutup di bagian katalog. Jadi sangat mempermudah dari sisi toko ataupun dari sisi pemesan agar tidak terjadi cancel, karena kan kalian juga harus update yang habis, jangan sampai dipesan oleh pelanggan. Lalu bagian grosir, nah grosir ini nggak ada hubungannya dengan penerimaan order, tapi dari sisi Grab membantu pihak-pihak mitra itu kalau mau atau butuh bahan baku, ini kita ada loh toko grosir yang bisa yang bisa dijadikan media untuk kamu membeli bahan baku atau produk-produk yang ingin dijual kembali. Jadi di grosir ini fitur tambahan. Lalu untuk promosi, ya promosi sangat berperan penting dalam penjualan di aplikasi Grab. Jadi di promosi ini diharapkan semua mitra bisa ikut promosi atau mengajukan promosi, karena sudah jelas banget dan pengalaman dari saya juga dengan mengikuti promosi, membaca terms and condition ya, membaca aturan pakainya dan membaca prediksi situasi, membuat promosi itu mempermudah kita mendapatkan orderan dari sisi pelanggan, dari sisi toko, dari sisi toko. Jadi promosi ini ada banyak banget, mau diikutin rekomendasi dari Grab atau mau kita pasang promosi yang sudah ada fiturnya ya. Nanti saya jelasin pokoknya satu persatu. Memang agak panjang tapi sekalian saya jelaskan dalam satu materi. Jadi teman-teman kalau ada bingung tinggal leave comment aja dan jangan lupa like, subscribe-nya ya. Oke, lanjut ke advertising. Nah, advertising ini seperti di mana-mana sosial media ya, selalu ada advertising, iklan berbayar. Jadi penyebar iklan berbayar. Namun kalau dari aku sendiri, advertising ini kurang menangkap karena ini kan dari aplikasi banyak kan yang ketangkap adalah bagian promosi. Kalau dari saya sendiri ya, jadi advertising itu memang bisa berbayar, dibayarkan tidak dengan top up tapi dengan berapa kali orang ngeklik itu dipotong nanti harganya dari pendapatan kamu. Jadi better nggak usah lah ikut advertising, tapi nanti saya tetap kasih lihat dan kasih penjelasan seperti apa advertising promo di aplikasi Grab Merchant. Lalu berikutnya karyawan. Nah, dulu saya kan udah lama nih ikut pertama Food, kedua yang terbaru ini itu baru Mart, karena Mart juga ada fitur yang baru ya, yang baru dikeluarkan oleh Grab sendiri. Makanya saya join juga karena zaman sekarang apapun serba online yang lebih mudah ya guys ya dibanding offline, walaupun offline juga tetap menjanjikan kayak gitu. Nah, karyawan adalah bagian penambahan ID account untuk loginnya staff di toko atau staff selain owner kayak gitu. Jadi saya megang accountnya owner ya, saya sebagai owner, lalu saya mendaftarkan karyawan saya. Nanti saya kasih info karyawan itu bisa didaftarkan dengan nomor HP, email atau ID. Nanti passwordnya masuk ke kalau dengan ID masuk ke email saya. Password sementara sama seperti saat pertama kali saya login, nanti akan dibuatkan password baru. Tapi kalau misalnya dengan email atau nomor HP itu bakal masuk aksesnya langsung ke nomor atau email tujuan gitu teman-teman. Lalu wawasannya adalah ranking atau seperti bahasanya insight ya. Jadi produk-produk kita tuh direkap, ada rekapannya, ada rankingnya, itu semua ada di wawasan. Lalu masukan itu rating. Jadi kita tahu berapa yang udah ngasih rating kita. Komen jelek itu semua ada dimasukkan. Nah, tapi karena kita tahu ya orang Indonesia itu agak males membeli rating. Kalau dia udah beli makanan ya udah selesai gitu. Jarang yang dia beri rating. Jadi memang rating itu
kan persentasenya sedikit sekali, tapi kalau emang kalian aktif di toko itu kalian bisa selalu ingat, silahkan di rating ya, nanti mungkin dapat free es teh gitu. Mungkin itu yang akan membuat orang-orang tuh mau ngerating ya, itu sih teman-teman. Oke, akademi terakhir. Akademi ini sama seperti yang saya lakukan sekarang, saya memberikan video caranya, tapi di akademi dia ada step-stepnya yang lebih mungkin formal ya. Itu kalian bisa pelajari di akademi, nanti kalian bisa login. Teman saya nggak pernah masuk akademi karena so far saya memang tujuannya berjualan, jadi belum sempat. Terus saya juga merasa sudah bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Grab Merchant kayak gitu teman-teman. Oke, masuk ke yang pertama, kita ke bagian, oh ya saya lupa ya sebelum masuk, ini kan ada yang mau saya jelaskan ya. Itu di bagian atas itu adalah nama dari toko saya, Delicious Mart Sumerta Kelot, itu wilayah. Jadi di Grab itu memang harus ada strip wilayah, jadi wilayah itu ditentukan oleh Grab sendiri sesuai alamat kita. Lalu di bawahnya itu ada RP 279, itu adalah dompet atau pembayaran yang mana yang dihandle oleh OVO. Jadi total penjualan saya hari ini itu ada di bagian OVO, atau dompet pembayaran. Itu sama dengan yang bagian bawah ini guys. Oke, lalu untuk yang kemarin juga terlihat di bagian sisi kanan seperti itu. Oke, lanjut ya, sorry tadi ada sedikit miss. Tadi saya bahas sampai bagian atasnya, jadi penjualan kemarin juga ada, penjualan hari ini ada. Jadi ini adalah tampilan fitur yang mungkin sangat membantu ya. Jadi kita tahu kemarin kita berapa, hari ini berapa, mungkin ya hari ini saya merasa harus mengejar penjualan kemarin seperti itu teman-teman. Oke, pembayaran QR, nah ini juga ada. Jadi kan tadi ada informasinya ketika kita download ya, jadi bisa menerima pembayaran QR. Itu ada QR-nya di bagian pembayaran, nanti akan saya kasih lihat satu persatu. Pokoknya kalian harus pantengin terus videonya karena video ini lengkap banget semua tentang Grab Merchant yang terbaru ada di video ini ya guys ya. Oke, ke bagian bawah balik ya, pembayaran ini sama seperti bagian atas ini yang biru dan hijau nih ya, cuman di pembayaran ini lebih detailnya. Oke, pesan adalah informasi yang Grab berikan, seperti ini loh tanggal segini ada ya, ada promo, ikut yuk ya. Itu kayak pesan message broadcast gitu dari Grab ke semua mitranya. Lalu bagian terakhir account tuh kalau kita tahu di semua bentuk sosial media, account tuh biasanya adalah bagian pengaturan, baik itu pengaturan toko, pengaturan nama, pengaturan tentang aplikasi, itu semua di bagian account. Oke, semua fitur yang bagian depan udah saya jelasin karena so far saya memang tujuannya berjualan, jadi belum sempat. Terus saya juga merasa sudah bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Grab Merchant kayak gitu teman-teman. Oke, masuk ke yang pertama, kita ke bagian, oh ya saya lupa ya sebelum masuk, ini kan ada yang mau saya jelaskan ya. Itu di bagian atas itu adalah nama dari toko saya, Delicious Mart Sumerta Kelot, itu wilayah. Jadi di Grab itu memang harus ada strip wilayah, jadi wilayah itu ditentukan oleh Grab sendiri sesuai alamat kita. Lalu di bawahnya itu ada RP 279, itu adalah dompet atau pembayaran yang mana yang dihandle oleh OVO. Jadi total penjualan saya hari ini itu ada di bagian OVO, atau dompet pembayaran. Itu sama dengan yang bagian bawah ini guys. Oke, lalu untuk yang kemarin juga terlihat di bagian sisi kanan seperti itu. Oke, lanjut ya, sorry tadi ada sedikit miss. Tadi saya bahas sampai bagian atasnya, jadi penjualan kemarin juga ada, penjualan hari ini ada. Jadi ini adalah tampilan fitur yang mungkin sangat membantu ya. Jadi kita tahu kemarin kita berapa, hari ini berapa, mungkin ya hari ini saya merasa harus mengejar penjualan kemarin seperti itu teman-teman. Oke, pembayaran QR, nah ini juga ada. Jadi kan tadi ada informasinya ketika kita download ya, jadi bisa menerima pembayaran QR. Itu ada QR-nya di bagian pembayaran, nanti akan saya kasih lihat satu persatu. Pokoknya kalian harus pantengin terus videonya karena video ini lengkap banget semua tentang Grab Merchant yang terbaru ada di video ini ya guys ya. Oke, ke bagian bawah balik ya, pembayaran ini sama seperti bagian atas ini yang biru dan hijau nih ya, cuman di pembayaran ini lebih detailnya. Oke, pesan adalah informasi yang Grab berikan, seperti ini loh tanggal segini ada ya, ada promo, ikut yuk ya. Itu kayak pesan message
broadcast gitu dari Grab ke semua mitranya. Lalu bagian terakhir account tuh kalau kita tahu di semua bentuk sosial media, account tuh biasanya adalah bagian pengaturan, baik itu pengaturan toko, pengaturan nama, pengaturan tentang aplikasi, itu semua di bagian account. Oke, semua fitur yang bagian depan udah saya jelasin. Sisanya nih hanya ya informasi terbaru ya, seperti yang dikatakan di video ini yang baru. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa kalian baca-baca di sini. Oke, masuk aja langsung ke bagian pesanan. Mengelola pesanan dengan cepat. Oke. Nah, ini guys, tuh. Kalau ada pesanan masuk itu kalian bisa tinggal klik siap doang. Siap itu artinya kalian sudah menginformasikan ke driver bahwa pesanan yang kalian siapkan itu udah tinggal diambil aja gitu guys. Nah, gimana sih prosesnya? Ntar saya kasih lihat nih caranya, ntar saya tampilkan dalam video ya. Oke, ini ada pesanan baru guys. Tuh, ketika ada pesanan baru dia akan seperti ini. Di bagian menyiapkan dia akan seperti ini, GM026. Nah, kita udah lihat dulu, klik itu untuk lihat. Oke, orderan ini untuk cek. Nah, ini nomor telepon pengemudi itu ada, ketika tadi jadi riwayat itu tidak ada. Pemesan ada nomor teleponnya, tapi ketika riwayatnya ada. Oke, orderan sudah dipesan, jadi kita tinggal ngasih aja nih. Kalau kita mau batalin, klik tombol biru. Kalau mau ubah tinggal ubah tuh misalnya kita habis nih Kapten Morgan nih misalnya, atau lalu pengen diganti dengan yang lain, itu bisa. Tapi tidak bisa mengubah nominal ya, misalnya salah harga harusnya 400 bukan 310, itu tidak bisa dirubah. Itu memang harus kalian setting dulu sebelumnya di bagian katalog. Kalau mau batalkan bisa dibatalkan, jangan dibatalkan ya, ini kan orderan masuk nih. Oke, kalau emang sudah, aku udah yakin itu orderanku udah ready, siap. Pindah ke bagian siap ini untuk menginformasikan ke driver bahwa barang yang kamu akan bawakan ready loh. Kalian mau cuma tinggal datang ke toko lalu mengambilnya lalu mengantarkannya ke konsumen. Nah, nanti yang disiapnya akan pindah ke riwayat. Teman-teman tunggu aja, perhatikan. Nah, ini yang hari ini kan aku masih tidak ada transaksi nih. Nah, ini lalu nanti kalau ada kalau transaksi ini sudah selesai, dia akan langsung pindah dengan kode nomor ini ke riwayat, sama seperti hari kemarin saya dapat orderan. Nah, itu jadi riwayat gini, nomor telepon hilang kan guys, tapi persis kan isi orderannya, template orderannya itu persis guys. Untuk riwayat disimpan 30 hari ke belakang ya, jadi lewat dari itu nggak bisa dicek lagi, kecuali mungkin kalian telepon call center ya, minta solusinya gimana. Mungkin kalian pengen lihat lebih dari 1 bulan riwayat orderan kalian, itu mungkin lebih ke call center pusat aja. Nah, ini saya lagi nunggu, nggak ada klik kak, nggak ada klik, ini cuma tinggal lihat doang, lihat nggak diklik siap pun, siapa tahu si driver udah siaga, dia udah langsung di depan toko kita tanpa klik siap. Ya udah, nanti kita bantu klik siap, atau bahkan ketika driver udah foto nota, dia udah langsung masuk riwayat. Intinya semua konfirmasi itu dari sisi driver. Oke, lanjut lagi ya guys, tadi sudah tinggal tunggu aja, nanti akan hilang. Sambil nunggu di toko udah ada yang bantuin siapin, jadi kita skip dulu yang tahap ini, nanti dia akan hilang di beranda karena masih ada proses orderan yang belum selesai, dia masih di titik merah. Oke, nanti kalau udah di foto riwayat dan sudah diantarkan ke konsumen, dia akan masuk nominalnya penjualan hari ini guys. Nah, ini penjualan kemarin saya. Jadi awal itu memang belum ada pesanan baru, karena kan memang memang harus nunggu orderan itu masuk ya. Nah, di bagian atas kalian bisa lihat sedang menyiapkan, siap mendatang riwayat. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. Sedang menyiapkan tuh apa? Ketika orderan masuk itu akan masuknya seperti ini guys. Dia akan ada satu kotak gini, ada satu kotak seperti ini nih guys. Nah ketika sama seperti ini guys, jadi ada nama pemesan, ada pengemudi, ada ada orderannya apa. Nah, nomor teleponnya gimana saat orderan itu masuk, itu ada nomor teleponnya, nanti saya kasih lihat dari videonya. Lalu ketika sudah kalian klik siap itu artinya bukan berarti kalau nggak klik siap itu orderan tidak diterima, enggak. Siap itu artinya
informasi aja yang diberikan dari pihak restoran atau toko ke driver, tapi kadang driver belum diklik siap udah dateng kok. Jadi itu fitur tambahan aja yang nggak mengganggu proses transaksi seperti itu. Kalau udah siap, dia akan masuk ke mana, mendatang ya, bukan mendatang nih kalau emang ada orderan yang diplanningkan dari konsumen. Misalnya konsumen mengorder 1 jam lagi, itu akan masuk ke mendatang dulu. Nanti kalau sudah 15 menit sebelum 1 jam, dia akan masuk ke sini, lalu ke sini, lalu ke riwayat. Jadi mendatang ini adalah terpisah ya, jika kasus khusus yaitu ada orderan direncanakan atau terjadwal. Nah kalau sudah, ujung-ujungnya pokoknya selalu masuk ke riwayat. Riwayatnya artinya pesanan sudah paten, sudah tidak ada yang bisa cancel, sudah fix. Pesanan ini bisa masuk ke riwayat jika difoto notanya oleh driver. Jadi pihak restoran atau toko tidak melakukan apapun ketika orderan masuk selain menyiapkan, lalu yang klik-klik atau apapun yang memverifikasi semua driver nanti foto nota lalu orderan masuk riwayat. Kalau sudah akan ada totalannya seperti ini. Totalan orderan 310.000. Loh tadi kan 200 ya, itu kan ada sharing komisinya, brother, kayak gitu. Oke, yang tadi saya bilang juga ada tahan pesanan, ini dia guys, ini yang hijau di atas ini tahan pesanan. Kalau diklik itu ada pertanyaannya, mau normal ya udah tetap ditahan. Nah itu artinya kita bisa tahan pesanan di aplikasi 30 menit, 1 jam atau 24 jam. Jadi ketika kita klik itu akan otomatis terbuka kembali sesuai settingan yang kita pilih. Tapi jangan khawatir jika ingin ditutup, jika ingin dibuka kembali itu tinggal diklik saja. 30 menit misalnya kita mau tutup, ya saya nggak bisa terima orderan nih sampai jam segini karena saya tutup 30 menit, tapi 10 menit aja ternyata sudah buka, ya tinggal diterima lagi aja guys, terima, oke, udah normal kebuka. Ya, saat tadi ditutup itu artinya konsumen di aplikasi Grab yang putih itu tidak bisa memesan ke toko kita karena kan kita ditahan sebentar orderannya. Lalu ketika misalnya orderan sudah masuk kita tutup, ya bisa karena kan ini udah terlanjur masuk gitu. Cuman kita meminimalis orderan yang akan masuk, jadi kita tutup dulu gitu ya teman-teman ya. Nah ini aja seputar bagian pesanan, itu simple, memang sesimpel itu karena kita kita mau berjualan juga nggak pengen diribetkan kan ya teman-teman ya. Nah, dari sisi sini kalaupun handphone tidak ada di toko, itu transaksi bisa melalui komunikasi. Misalnya di toko saya akses karyawan ya, karyawan saya info nih ada driver ini bawa kode GM026, benar nggak? Ada kayak gitu. Kalau saya bilang oh ya bener ada, saya fotokan terus saya kasih ke staff saya di toko kayak gitu guys. Oke. Skip. Oke. Pesanan sudah, lalu katalog ya. Nah katalognya kayak gini guys, ini adalah item-item yang saya jual di dalam aplikasi. Jadi ini kategorinya, dalam kategori hot promo ada 7, ini ada 4. Nah gimana caranya tutup stok? Kalau habis tutup stok gampang, itu cuma tinggal dipilih aja yang mana habis ya. Misalnya tuh saya jual flash tea, nah itu habis nih. Pilihannya juga ada hari ini atau waktu tidak pasti. Kalau hari ini tidak tersedia hari ini, tapi setelah 24 jam akan terbuka kembali tanpa kalian buka, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini sangat membantu kalau saya males ya, besok saya tahu tuh stok bakal ada lagi, jadi saya nggak akan klik yang waktu tidak pasti. Jadi saya klik hari ini aja karena besok saya nggak perlu buka lagi, udah otomatis terbuka. Tapi kalau saya ngerasa ini nggak tahu kapan datangnya, apalagi kondisi PPKM gini ya, stoknya saya kapan datangnya kayak gitu, mungkin harus jeda sehari 2 hari, itu mungkin better dikasih waktu yang tidak pasti. Jadi kalau mau dibuka kapan aja bisa dibuka, lalu ada waktu tidak pasti. Nah itu ya guys, bedanya tadi blok kuning, ini blok merah. Itu artinya kalau kalian nggak buka menu fresh tea teh madu tidak akan bisa dipesan. Oke, kembalikan lagi, ini apa ya biru-biru ini, atur batas penjualan. Nah atur batas penjualan ini misalnya kita merasa stok kita tuh udah bener dikit, 1 atau 2 ya, jadi orang tuh nggak akan bisa mesen 3 kalau kita setting 1, atau bahkan kita setting 5 nggak bisa dipesen 10 gitu, kayak gitu ya guys ya. Itu bisa diatur stoknya. Oke, lalu itu udah memang dari sisi toko itu memang harus selalu update ini, karena
sayang banget ya gara-gara 1-2 orderan. Jadi ketika memang kita haruskan untuk cancel, belum tentu si pelanggan mau order lagi. Jadi meminimalisir hal tersebut, jadi kita selalu update yang habis-habis kayak gitu. Oke, lalu di atas ini adalah bagian katalog. Katalog ini adalah buat katalognya adalah memanage-nya ya guys. Ketika diklik, oke, memanage-nya ini adalah halaman yang berbeda dari yang tadi, tapi mirip-mirip. Yang tadi itu tentang stok, kalau sekarang tentang isinya. Jadi kita bisa edit, misalnya 2 tisu ini kita edit ya, tuh itu ada kode, itu boleh diisi, itu tergantung dari toko ya. Kalau saya sih nggak pakai kode-kode gitu. Nah ini foto saya tampilin, kenapa? Karena orang tuh lebih tertarik membeli kalau ada fotonya ya, jadi ngerasa oh saya tahu apa yang saya beli gitu. Lalu isi itemnya 2 tisu nice gitu. Jadi saya juga isi kategorinya masuk di mana. Ketika sudah hot promo itu saya kasih promo karena saya ada ngajukan promosi, jadi saya masuk ke kategori hot promo. Oke, kalau emang sudah berubah tinggal diperiksa hidangan, kalau memang mau hapus tinggal dihapus hidangan, nanti akan ada seperti ini. So dia memastikan lagi nih, periksa detail barang berikut nih. Kalau udah oke, udah aman, udah kan. Nah, oke, lalu yang lain-lainnya juga sama. Itu kan tadi ada misalnya nih ya flash tea ya. Oke, ini 2 flash tea 1 tisu nice. Ini ada harganya, harga bisa dirubah, diketikkan aja. Ukuran barang bisa ditambah ya, karena saya gabungan jadi saya nggak isi tambah ukuran lah. Terus kode barang yang mau diisi boleh. Terus kalau deskripsi, kode barang ini nggak bisa connect ya, aplikasi ini tidak bisa connect ke aplikasi lain-lainnya. Jadi ini hanya mungkin buat database atau pencatatan dari sisi toko dengan mengisi kode barang. Lalu deskripsi, ya saya isi deskripsi karena saya menjualnya ini adalah 2 flash tea. Jadi 2 flash ini boleh dipilih mau rasa apel, melati, madu, leci, itu terserah deskripsi kalian mau diisi apa. Jadi kalau emang kalian tidak ada lagi stoknya atau tidak jual lagi produk ini, itu kalian tinggal hapus hidangannya. Saat itu juga perubahan yang terjadi di dalam aplikasi itu langsung berubah, jadi tidak perlu nunggu. Kalau dulu saya nggak punya aplikasi itu, saya nelpon call center terus, tapi nggak tahu kapan berubahnya. Jadi dengan adanya aplikasi dan terdaftar resmi dalam Grab, itu akan mempermudah sekali untuk mengelola. Kapanpun kalian misalnya saya berpikir, oh saya sekarang dapat produk A nih, pengen langsung jual, itu kalian jual aja di Grab, itu pasti akan ada pembelian. Buktinya saya juga ada gitu loh guys. Jadi ini peluang yang sangat besar buat teman-teman yang mungkin belum punya aplikasi online untuk berjualan. Itu bisa banget daftar. Kalian mungkin yang ada di ibu kota besar, Jakarta, Surabaya, kalau saya Bali, itu kalian ayo dong gerak gitu dengan cara seperti ini. Mau nggak mau ya kita memang harus berusaha untuk melakukan pendaftaran, misalnya mengumpulkan syarat-syaratnya itu guys ya. Syarat-syaratnya nggak sulit kok, asalkan emang mau. Memang saya tahu tingkat kemageran itu memang sangat besar sekali ya, untuk buat spanduk lah, untuk ngirim foto lah, buat email lah. Tapi ya kalau kita nggak mau berusaha ya gimana kita mau bisa mendapatkan penghasilan gitu guys ya. Oke, ini bagian katalog udah wis. Ada yang ketinggalan, kanan wawasan. Nah wawasan nih yang tadi saya jelasin, ini ngelink kok guys. Jadi wawasan ini dihubungkan ke bagian produk yang mana sih yang paling laku. Nah 7 hari terakhir atau mau disetting berapa hari terakhir. Jadi buat gini, analisis kalian lah gitu sebagai pemilik toko tuh, wah ini barang saya yang paling sering laku ini, jadi saya lebih baik nyetok ini banyak-banyak ya gitu. Atau enggak yang tertinggi terendah itu bisa dipilih semua guys. Jadi aplikasi ini benar-benar membantu sekali dalam memprediksi, juga tidak jualan doang, tapi memprediksi kita ke depannya dalam berjualan. Jadi kita tahu yang mana yang harus kita rem produknya, yang mana harus kita unggulkan produknya, itu kita tahu. Mungkin kita stoknya perbanyak dari penjualan tersebut. Oke, di wawasan beres, di katalog beres sampai ke wawasan tadi ada cuplikannya sedikit. Kita masuk ke toko grosir. Oke, lanjutkan mengerti. Nah, jadi saya belum hidupkan ini ya, lokasi. Kita ulang lagi guys. Grosir. Jadi Grab ini bekerja sama dengan Tani Hub dan Sayur Box ya. Ini adalah
aplikasi baru juga nih, Sayurbox dan Tani Hub. Jadi kita diinformasikan dan dibantu oleh Grab kalau memang butuh produk atau yang ingin membeli produk atau bahan baku bisa melalui sini. Jadi Grab memfasilitasi kita, memberikan fitur untuk mempermudah kita berjualan. Mungkin ada yang kita tidak dapat stoknya, dari aplikasi ini ada stoknya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tapi tidak mengganggu orderan, grosirnya hanya fitur tambahan. Lanjut ke promosi. Nah, ini juga bagian yang paling signifikan dalam peningkatan penjualan. Ini berperan penting juga selain tadi pengelolaan pesanan, terus itu pengelolaan menu atau item. Terus sekarang adalah pengelolaan promosi, guys. Oke, ini adalah campaign. Nah, campaign ini adalah rekomendasi dari Grab. Grab itu mungkin yang pakai Grab tahu ya, selalu ada kode-kode yang unik-unik ya, nama-namanya. Jajan yuk lah, jajan malam apalah, pokoknya kode-kodenya unik. Nah, ini karena saya ini mat ya, jadi nggak ada yang jajan-jajan tuh, tapi saya juga ada nih MAV weekly, ada juga promo 20%, best deal. Nah, ini rekomendasi. Jadi si Grab ngajakin, kamu mau nggak sih join ini nih, ada kita mau buka nih tanggal sekian, nanti kita mau buka misalnya best deal ya, kita mau buka tanggal 26 Juli sampai 8 Agustus promosi ini. Nah, ini 100% tapi dibiayai oleh kita dari sisi toko. Nah, kalau misalnya kayak yang lain ya, tuh 100% masih kita, misalnya nih MPV ya, 35% ditandai oleh bisnis Anda. Itu artinya yang ini patungan nih gitu. Jadi dibaca aja term and conditionnya. Jadi kalian juga harus pintar hitung-hitungan, kalkulasi. Nah, kalau kalian mau ikut silahkan ya ikut, tapi kalau kalian ngerasa rugi dong saya mepetin harganya, ya udah demi promosi ini kalian bikin aja harga khusus, atau kalian jangan per produk, kalian gabungin 2 produk, jadi bisa kalian promosiin juga supaya promosinya tuh masuk gitu loh, guys. Jadi bebas dari kalian. Nah, oke, saya skip lagi. Lalu kalau kalian saya nggak suka deh dengan promosi ini, menurut saya ini terlalu ribet atau saya nggak ngerti, ada paling bawah buat promosi sendiri. Nah, ini adalah fitur yang benar-benar semua keempat fitur ini dibiayai oleh kita dari pemilik resto atau toko. Jadi kita boleh mempromosikan item-item atau keseluruhan transaksinya di dalam aplikasi dengan diskon persen, dengan diskon angka tetap, diskon ongkir, serta memberikan hadiah gratis. Jadi cara-caranya ya pastinya ada aturan atau rule-nya ya, nggak sebebas itu kita buat diskon. Jadi kalau kita buka dulu ya, diskon persen. Nah, ini ada pertanyaan, mau promosikan total pesanan, hidangan per item, atau satu kategori sekaligus? Ini tinggal kita pilih. Kalau hidangan kita pilih, kategori kita pilih. Nah, oke, hidangan ya, jadi saya cuma bisa pilih satu. Kalau saya pengen 3 ya buat 1 per 1 gitu, guys. Misalnya ini saya promosikan nih, misalnya kayak gitu ya, guys ya. Oke, ini ada pilihan-pilihan opsinya nih ya, janganlah yang kecil ya, rugi promosi ya. Standar 10% lah ya, kita masukkan. Kalau emang pengennya saya pengen diskonkan 10,5 ya udah, tinggal diketik aja, guys, tinggal diketik aja 10,5. sorry, ternyata dia nggak bisa koma ya. Jadi misalnya ganjil 13% ya, itu kayak gitu, guys. Oke, tanggal kita pilih tanggalnya, tapi kemarin saya pernah coba paling lama cuma bisa 3 bulan. Jadi kita mulai start dan akhirnya cuma bisa paling lama 3 bulan. Nah, untuk start ini kan sekarang jam 15.47, kok startnya 17 ya? Emang, guys, itu startnya memang harus 1 jam, jadi tidak boleh langsung aktif. Ketika udah pilih ya kita pilih aja ya sampai akhir bulan lah, contoh kayak gitu ya, guys ya. Oke, hari bisa kita tentuin. Kalau saya sih promosi semua hari ya, pengennya penjualan tuh membludak pokoknya ya, guys ya. Kalau atur hari tertentu ya boleh, kalau misalnya setiap hari Rabu atau Minggu yang mungkin kalian ngerasa sepi,
diskon 50% setiap hari Minggu gitu misalnya kayak gitu. Kalau nggak waktu ya setiap hari Minggu kalian setting lagi waktunya di jam-jam mau tutup ya, misalnya jam 12 mau jam 12 malam. Kalau sekarang nggak bisa PPKM nya mungkin sekitar dari start jam 5 sampai jam 8 itu bisa ya guys. Lalu kriteria pelanggan, nah kita bisa kasih opsi nih mau pakai pelanggan baru atau semua orang yang memesan atau menggunakan atau membuka aplikasi Grab kayak gitu. Lalu batas penukaran, nah kita kan ngitung nih promosi ya, kita nggak pengen tekor juga dengan adanya promosi, jadi kita bisa atur nih promo maksimal itu mau dibuat berapa. Jadi kalau sudah angka ini promosi tidak bisa dipakai lagi ya. Habis itu jumlah promosi maksimal per pelanggan, jadi per pelanggan itu bisa diatur juga. Kalau ini totalannya seperti itu ya guys. Itu kalian bisa semua atur. Kalau sudah dia akan ada di bagian sini loh guys. Campaign Anda ini aktif ya. Ini adalah promosi yang saya buat nih, aktif kayak gitu guys. Tuh ini yang saya buat nih, saya diskonkan ongkir, nilai maksimal 3.000, terus pesanan 100.000, saya yang biayai semua. Jumlah promosi tidak ada batasannya, hari di semua hari, semua jam ini saya setting. Habis itu biayanya itu bisa kita cek juga selama periode, setelah periode itu berapa. Sama seperti ketika mau kita buat promosi dengan angka tetap, kita pilih juga ya, tadi udah hidangan nih, kita pilih kategori ya wis, kategori frozen food nih saya mau promosikan misalnya kayak gitu ya. Kita mau diskonkan 5.000 ya misalnya kayak gitu guys, 5.000. Kita pilih tanggal, kita pilih saya 1 hari aja lah sampai jam 00. Oke, semua hari semua oke. Nah kalau udah kita cek promosi, nah ini udah kita setting ya, setting sesuai yang tadi saya bilang. Kalian harus banyak-banyak membaca jika ingin bermain dengan aplikasi itu udah sangat jelas sekali mengarahkan ya kemana kita mau, apa yang mau kita pilih itu sudah jelas banget di aplikasi, tinggal kita benar-benar membacanya dengan baik. Kalau udah konfirmasi, tapi karena saya udah buat promosi nggak usah dikonfirmasi ya guys. Nih promosi yang saya buat tuh yang ini tadi kan saya udah bilang toh 10.000 diskon 10.000 untuk semua pesanan tuh, saya kasih diskon gitu. Tapi karena saya pilihnya kategori ini ya udah ini aja yang promosi itu guys. Oke. Ada juga nih diskon 5.000 untuk soju ini ya kayak gitu guys. Oke, ini juga ada nih sedang ditinjau. Nah saya buat promosi nih, saya ikut promosi ini adalah promosi yang rekomendasi yang tadi depan tuh guys, yang campaign itu ini saya ikut. Tidak syarat saat ngikutin itu belum tentu kita bisa diterima, kan ada jeda tanggalnya tuh, ada tanggal live nya kapan promosi tersebut. Jadi sebelum itu tinggal tunggu dulu diterima promosinya oleh pusat, jadi belum tentu diterima juga produk kita untuk dipromosikan. Jadi tinggal nunggu aja tanggalnya, kalau emang aktif berarti iklan kita diterima, promosi kita diterima. Kalau nggak aktif jangan berat hati, kita bisa melakukan promosi dengan cara yang lain. Oke, promosi udah skip ya. Oke, ada yang mungkin ditanyain, jangan lupa leave comment, like, dan subscribe. Jadi dipantengin terus sampai bagian akhir ya, jangan di skip ya. Lalu ada advertising. Nah ini advertising yang saya bilang ini adalah berbayar ya. Jadi kalau kita membuat iklan pencarian makanan, oke, kata kuncinya rekomendasi gitu, misalnya kita kayak gitu. Berikutnya kita pilih mau semua orang pelanggan baru, kita pilih durasi, kita pilih hari kerja kayak gitu ya, kita pilih tanggal 16 Juli. Nah ini kan saya bilang ke 15 Agustus tuh sebulan ya guys ya, itu boleh, tapi kan berapa biayanya itu loh. Kita mau per harinya mau kenain berapa ya, misalnya kita per hari mau 91.000 ngiklan, per klik itu dapat jatah 610. Tapi kalau misalnya 2.000 paling 25 klik. Habis itu perkiraan adanya pesanan 1-6. Coba aja tuh misalnya ya, kata kuncinya otomatis ya, kita bisa pilih semua orang. Oke, kita cek anggaran 2.000, biaya per klik maksimal 1.000.
anggaran maksimum untuk 31 hari 62.000, karena kan kita buatnya 31 hari gitu loh guys. Nah ini kita setting aja ulang ya, jangan 31 hari, kebanyakan. Tanggal 16 Juli ya, kita buat sampai hari Minggu aja tuh, 5 hari ya, 5 klik ya buat iklan. Nah iklannya udah aktif guys, jadi orang itu mungkin akan mengklik kita kalau dia melihat iklan kita. Tapi yang ini kurang maksimal jujur kalau Grab. Yang maksimal itu promosi, karena di aplikasi Grab itu orang tuh yang dikejar itu promosinya guys. Jadi akan melihat resto atau toko mana sih yang mengadakan promosi, itu lebih diklik sama si pelanggan. Oke, lanjut ke karyawan. Ini tambah karyawan, jadi saya bisa memilih akses ya. Kalau manajer toko aksesnya sama seperti saya, jadi bisa melihat total penjualan, bisa melihat detail-detail yang lainnya. Tapi kalau kasir paling dia cuma bisa melihat pesanannya saja, tidak bisa seperti pembayaran, keuangan, tidak bisa dia ngecek, atau insight-insight yang fitur lengkap tidak bisa. Misalnya ya manajer aja lah ya, karena kita saya juga masih toko kecil, itu boleh manajer toko itu saya ketik namanya, misalnya siapa ya, saya namain ya Udin ya misalnya gitu. Ini bisa dirubah lagi guys kalau nggak setuju, manajer Udin. Ini dia memang menyarankan, tapi kalau udah kita buat nggak apa-apa. Nah ini kan kalau gunakan ID, kalau gunakan email masukkan aja emailnya Udin. Nah kalau nomor HP nggak wajib, kalau mau diisi boleh guys, kayak gitu. Oke, kalau udah nanti bisa deh, karena saya tidak mau menambahkan akses peran jadi saya skip. Oke, masuk ke wawasan nih. Wawasannya adalah ranking-rankingnya. Tuh saya bisa dicek nih, rata-rata penjualan Jumat. Saya bisa ngecek setiap Jumat tuh segini, jadi saya setiap bisa ngecek hari apa sih yang ramai itu penjualan bersih tuh segini. Kan ini ada total pesanan GrabMart oleh pelanggan Anda, rata-rata penjualan GrabMart, rata-ratanya 400 ribuan lah setiap hari gitu. Itu kan udah lumayan juga ya guys, ada pemasukan segitu. Terus saya bisa lihat nih, per depresi saya bisa lihat dari wawasan. Jadi ini sangat membantu banget buat kalian tuh lebih tahu, oh iya saya ada penjualan segini, ya ampun saya nggak nyangka penjualan saya segini. Jadi kalian akan lebih bersemangat lagi. Jadi jangan dijadikan kalaupun penjualan kalian kecil, jangan dijadikan hal untuk ngedown gitu ya. Jadi ini sangat berguna, semoga bermanfaat juga buat kalian yang mungkin sudah punya aplikasi Grab Merchant tapi nggak tahu ya fitur ini tuh tujuannya atau apa. Oke, kita masuk ke masukan ya. Nah ini kebetulan yang saya bilang tadi itu orang Indonesia emang males ngasih rating, jadi yang ngasih rating saya cuma 1, itu pun syukur ya bintang 5, jadi nggak ada yang aneh-aneh, dan lebih syukur lagi nggak ada yang ngasih ulasan jelek. Nah ulasan ini nggak akan muncul yang jelek ini di aplikasi pemesan atau yang mungkin akan berkunjung ke toko Anda, itu tidak ada. Tapi ratingnya akan jadi rata-rata. Kalau misalnya yang ngasih 1 mungkin akan dibagi dan dirata-ratakan gitu ya guys ya. Oke, mungkin kalian bisa buat promosi di dalam Instagram atau Facebook kalian, hadiah es teh kalau kalian yang sudah ngerating ya, misalnya mesen di GrabFood gitu. Kalian boleh tuh, jadi orang-orang bakal lebih mau ngerating gitu ya guys. Oke, kalau udah terakhir akademi. Nah akademi ini media pembelajaran ya untuk toko-toko atau merchant yang menggunakan aplikasi namun masih ada kurang pemahaman atau pengetahuan. Cuman memang harus login, jadi saya nggak pernah login. Ini loginnya sama seperti ID saya di saat ID saya login di aplikasi Grab. Cuman sayangnya saya nggak pernah coba nih guys, jadi saya nggak bisa informasikan, karena menurut saya sudah cukup mengerti untuk semua fitur-fitur ini. Oke, yang baru saya juga nggak pernah memperhatikan, karena ini hanya informasi yang kita tahu ya. Kita harus jaga kesehatan, jaga makanan agar tetap steril, dan kita juga harus melakukan informasi PPKM yang mana ada anjuran dari pemerintah. Oke, kalau untuk saya udah selesai di bagian tengah-tengah sini. Kita lanjut ke bagian bawah.
Pembayaran ini ada hubungannya sama OVO ini ya. Kita klik tuh, sama kan guys isinya. Nah, jadi transaksi ini, jadi per transaksi akan masuk nominalnya berapa tuh masuk. Nah, kalau sudah ditransferkan, jadi di sistem kita uang yang sudah masuk riwayat ditransferkan H+1. Jadi ketika kita mendapatkan orderan, itu uang akan masuk ke rekening secara otomatis H+1. Nah, kenapa ini jadi saldo saat ini? Karena kan belum besok. Kalau besok udah jadi di bagian bawah nih, transfer ke bank. Ya, saya transfer ke bank. Tuh, saya saya pernah jualan 900.000. Pernah jualan 1 juta. Pernah jualan 1.600.000. Itu real guys, semua itu real. Nah, 1.130.000 saya pernah jualan gitu guys. Ya, setunggara dengan adanya nilai-nilai nominal penjualan saya ini membuktikan kalau ini memang aplikasinya sangat membantu dalam penjualan atau peningkatan atau mendapatkan penghasilan di masa yang pandemi ini. Lanjut ke bagian pesan nih ya. Ini adalah kiat-kiat semangat dari Grab untuk kita ya. Ikuti rekomendasi ini. Terima kasih sudah ikut promo nih. Saya kemana sudah ikut promo nih. Terima kasih sudah ikutan promo. Permintaan Anda sedang ditinjau, seperti itu. Lalu ada lagi yang lain-lainnya. Itu semua akan masuk nih. Permintaan Anda untuk ikutan disetujui. Makanya kalian selalu baca pesannya. Nih, saya ikut ini kemarin itu disetujui guys. Jadi berlangsung sampai ini. Bahkan untuk menggunakan kode promo untuk menikmati diskonnya itu. Oke, lanjut ke account. Tadi saya udah banyak banget bicara tentang pesanan, tentang edit item atau mengelola item-item yang dijual, tentang promosi, lalu tentang advertising. Sekarang di bagian tokonya ya. Tadi kan saya sudah jelasin di pesanan itu ada tahan pesanan. Lalu itu untuk tutup tokonya di mana? Nah, di aplikasi Grab itu Grab Merchant sendiri untuk tutup toko itu nggak ada tombol buka atau tutup ya. Jadi ada settingannya operasional reguler Senin sampai Minggu. Jadi kapan buka dan tutup tuh sesuai settingan, tidak ada tombolnya. Jadi semua sudah otomatis. Di sebelah mana settingannya? Kita buka account, paling atas tuh profil kita. Lengkap ya, ada fotonya, ada logonya, ada namanya. Ini bisa diedit nggak? Ya bisa, tapi hanya beberapa yang bisa diedit. Seperti foto dan gambar ini harus diajukan ke pusat, jadi boleh berupa email atau telepon call center seperti itu, atau nggak ke kantor Grab juga bisa guys. Lalu kita masuk ke jam buka. Ketika kita klik ini ada jam buka reguler ini guys ya. Ini Senin sampai Minggu kita edit. Oke, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kita edit satu persatu guys. Kalau emang kondisi udah normal, kita mau buka 24 jam. Kalau dulu saya 24 jam guys. Namanya jualan minuman ya guys ya. Karena situasi kayak gini saya nggak berani. Jadi semua sesuai dengan jamnya. Oke, karena saya karena saya online, jadi saya berani sampai jam 10. Kalau untuk offline harus sampai jam 8 kayak gitu. Jadi saya buka jam 8 sampai jam 10. Ini saya setting setiap hari. Oke, kalau sudah disimpan, catatan juga untuk jam buka reguler. Misalnya kalian ingin tutup ya 1 minggu, itu nggak bisa di settingan jam ini karena kita diasumsikan sudah siap berjualan dan tidak boleh ditutup selama 1 minggu. Berarti kapan bukanya kalau tutupnya 1 minggu? Jadi harus tersisa 1 hari. Lalu bagaimana caranya? Memang kalau kita memang ada kondisi yang tidak bisa memungkinkan kita untuk buka aplikasi, ya kalau nggak telepon call center untuk pengajuan tutup sementara, kita bisa buat jadwal khusus. Itu misalnya kita urgent atau nggak saya mau libur PPKM sampai tanggal 20 kan. Nah, saya mulainya dari tanggal sekarang sampai tanggal 20. Misalnya seperti itu. Nih, nampak saya 20. Saya tutup sepanjang hari. Saya setting tutup dari jam berapa, buka jam berapa, atau tutup jam berapa. Kalau ini saya tutup sepanjang hari. Kalau ini buka, saya bisa setting bukanya khusus jam berapa. Kalau saya tutup, saya konfirmasi nanti akan keluar jadwal di sini. Jadi walaupun jam buka regulernya buka, tapi ketika kita setting jadwal khusus, dia akan close sesuai settingan jadwal tersebut. Oke, beri informasi kontak ini bisa kita rubah. Ini adalah kontak yang akan ditelepon oleh driver. Ini adalah email yang akan dikirimnya. Alamat
ini kita harus kirim permintaan pengubahan ya kalau mau kerubah alamat, jadi nggak boleh sembarangan kayak gitu guys. Oke, ini profil udah. Nah ini sekarang biasanya yang zamannya Instagram bisa klik pesan makanan ini guys, ini dibagikan menu Anda ini adalah link. Linknya disalin, nanti link ini akan mengarahkan dari aplikasi Instagram itu ke toko Anda, jadi pesan makanan bisa langsung. Tapi tetap guys, syaratnya kalau orang yang klik link itu nggak punya aplikasi Grab ya nggak bisa mesen, jadi memang harus punya aplikasi Grab dulu. Udah punya aplikasi Grab, dia punya ID register, udah dia bisa lakukan pemesanan makanan kayak gitu. Oke, yang bawahnya informasi pribadi, profilnya ya seperti ini ya, ada namanya, nama pengguna, perannya owner, emailnya ini. Kalau saya dikasih peran misalnya manajer, jadi perannya manajer. Email ini nggak bisa dirubah sama nomor telepon ini karena kenapa beda nomor teleponnya? Email dan nomor telepon ini paten, ini berhubungan dengan ID account. Oke, rekening bank ini adalah tempatnya rekening bank ya, saya close aja, nggak saya kasih lihat. Rekening bank ini nanti sudah save atau tersimpan saat account sudah jadi tidak bisa dirubah kecuali memang pengajuan ke pusat. Kata sandi ini yang tadi saya bilang, kalau kita baru login itu dikasih sementara kata sandinya, lalu kita langsung buat kata sandi baru. Kalau pengen rubah di bagian ini. Oke, kalau hubungin Grab kita bisa nelfon pusat call center tuh dari sini. Kalau kita mau chat itu bisa di bagian sini kalau emang ada chat dari bagian pusat atau call center. Pusat bantuan ini sama, tapi kalau hubungin Grab nih kalian bisa telepon. Pengaturan aplikasi, nah notifikasi ya, kalian bisa setting notifikasinya. Kalian bisa setting nih tuh, ini kalian bisa setting. Oke, kalau nggak nih bahasa tuh ngikutin pengaturan teleponnya seperti itu guys. PIN ini untuk ketika kita mau edit item, kita ngasih PIN supaya tidak dirubah-rubah atau tidak boleh sembarangan orang masuk ke bagian item. Kan item tuh sifatnya fatal ya, beberapa restoran atau toko tuh mengatakan item tuh fatal, tidak boleh dirubah-rubah dari sisi harga ataupun barang-barangnya. Oke, kira-kira segitu saja tentang full isi dari aplikasi Grab Merchant, tutorialnya full. Kalau misalnya ada kekurangan atau salah-salah kata bisa bantu dikoreksi ya teman-teman. Ini tadi saya sempat kasih lihat bahwa yang punya aplikasi Grab itu bisa terima pembayaran OVO. Itu gimana caranya? Nah, ini di bagian pembayaran. Ini saya lupa di ujung kanan ini. Nah, ini ketika orang scan ke sini itu akan masuk uangnya. Itu akan ada tulisannya di sini, guys. Di sebelah satu pesanan ini di tengah-tengah ada 0 pembayaran QR. Kalau ada sekali scan, dia akan masuk ke sana, lalu akan ditransferkan ke rekening berbarengan dengan penjualan hari ini. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya mengenai penggunaan aplikasi Grab Merchant, dan saya menganjurkan sekali buat teman-teman pakai Grab, gunakan atau daftar di GrabFood supaya menghasilkan cuan yang banyak, jualan jadi laris manis. Itu ya guys ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa saya minta support teman-teman semua untuk ditonton sampai habis, like, share, dan subscribe. Oke, bye bye semuanya.